as we get down in a road below, caught up in an overflow. My hands are gone, why are you look at me, set on fire until the dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Marlina, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang agensi teori dan signaling teori. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang agensi, penjelasan sedikit ya. Menurut Jensen dan McClellan 1976 menyatakan bahwa hubungan keagenan itu timbul karena adanya kontrak antara prinsipal dan agen dengan mendelegasikan beberapa wewenang untuk pengambilan keputusan untuk agen. Dan manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Untuk memotivasi agen, maka prinsipal merancang suatu kontrak untuk mengakomodasikan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam keagenan menurut Iksan 2017. Dan kontrak yang efisien adalah kontrak yang memenuhi dua faktor, yaitu yang pertama itu prinsipal dan agen memiliki informasi yang simetris, yang artinya baik agen dan prinsipal memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama, maka tidak terdapat informasi yang tersembunyi yang dapat digunakan untuk kepentingan sendiri. Yang kedua adalah resiko yang dipikul agen berkaitan dengan imbal jasanya adalah kecil, yang artinya agen mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang diterimanya. Dan menurut Hadi Prajitno 2013, agensi konflik itu dapat memicu timbulnya biaya-biaya keagenan seperti biaya pemantauan, biaya pengikat, dan kerugian residual yang seharusnya itu tidak terjadi bila perusahaan dikelola oleh pemiliknya sendiri. Kalau biaya pemantauan itu dikeluarkan oleh prinsipal dan biaya pengikat itu ditanggung oleh agen, dan kerugian residual itu untuk mengurangi kekayaan prinsipal. Dan biaya keagenan itu didefinisikan sebagai jumlah dari biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Dan beberapa agensi konflik menurut Jensen dan McClellan 1976 sebagai berikut. Yang pertama, moral hazard adalah permasalahan yang timbul jika agen tidak melakukan hal-hal yang sudah disepakati bersama dalam kontrak kerja. Yang kedua adalah adverse selection, yaitu suatu keadaan di mana pemegang saham tidak dapat mengetahui apakah pengambilan keputusan yang diambil oleh manajemen berdasarkan informasi yang diperolehnya, atau terjadi kelalaian dalam tugas. Dan salah satu cara yang kedua adalah adverse selection, yaitu suatu keadaan di mana pemegang saham tidak mengetahui apakah keputusan yang diambil oleh manajemen berdasarkan informasi yang diperolehnya, atau terjadi suatu kelalaian dalam tugas. Dan salah satu cara yang dapat menyelaraskan tujuan prinsipal dan agen adalah melalui mekanisme pelaporan. Informasi merupakan salah satu cara untuk mengurangi ketidakpastian, sehingga memberikan akuntan peran yang penting dalam membagi risiko antara manajer dan pemilik. Dan Eisenhardt 1989 menyatakan bahwa teori keagenan
menggunakan 3 asumsi sifat kemanusiaan. Yang pertama, manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri. Yang kedua, manusia memiliki daya pikir yang terbatas mengenai persepsi masa yang akan datang. Ketiga adalah manusia selalu menghindari resiko. Dan salah satu variabel yang keterkaitan dengan teori keagenan adalah variabel kecurangan laporan keuangan dan variabel fraud Diamond. Dan sekian penjelasan dari saya tentang agensi teori. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang signaling teori. Signaling teori adalah teori yang dikemukakan oleh Ross 1977. Di dalam teori ini dikemukakan bahwa pihak eksekutif memiliki informasi yang lebih baik dan memberikan informasi tersebut kepada calon investor. Signaling teori menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal. Dorongan perusahaan memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi pihak perusahaan dan pihak luar, karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar, investor dan kreditor. Dan kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Dan perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan cara mengurangi informasi asimetri. Salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri adalah dengan memberikan sinyal kepada pihak luar, menurut Prapaska 2012. Signaling teori memiliki keterkaitan pada variabel ukuran perusahaan, dan signaling teori memiliki keterkaitan juga pada variabel profitabilitas. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Despacito.